Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sudah menyelesaikan zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Banyak orang yang masih belum mengenal apa sih itu Thariqah ya. Thariqah sebetulnya Thariqah itu zikir. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu disebutnya zikir. Disebut Thariqah itu di zaman-zaman setelahnya kurun Syekh Nujaid Al-Baghdadi sampai ke sini disebutnya Thariqah. Thariqah itu zikir agar kita usul pada Allah. Apa sih usul itu? Agar hati kita selalu kepada Allah. Seperti apa sih hati kita kepada Allah? Ketika kita akan melakukan kejahatan, ingat kepada Allah sehingga tidak jadi melakukan kejahatan. Itu namanya zikir. Apa sih yang disebut hati kepada Allah itu? Ingat pada Allah. Ketika kita dalam keadaan gelisah, manakala kita akan melakukan kejahatan, keburukan, kemudian hati kita sadar bahwa itu dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak jadi melakukan kejahatan dan kita melakukan kebaikan. Itulah yang disebut hakikatnya zikir. Jadi orang yang zikir itu hakikatnya orang-orang yang takwa. Hati orang yang takwa itulah hati orang yang zikir. Hati yang mana? Hati yang selalu ingat pada Allah, yang usul pada Allah Ta'ala. Hati orang-orang yang tidak mau melakukan keburukan, manakala akan melakukan keburukan dia takut pada Allah. Itulah hati yang zikir. Hati yang mana? Yang hati yang zikir pada Allah. Hati yang ketika dia malas untuk ibadah, kemudian dia ingat pada Allah bahwa Allah Ta'ala itu akan memberikan pahala di dunia di akhirat, maka dia menjadi ibadah. Itulah yang disebut hati yang zikir pada Allah. Hakikat hati yang zikir, hati yang selalu melaksanakan kebaikan karena Allah, dan hati yang selalu menjauhi keburukan karena Allah. Itulah yang disebut zikrullah. Hati yang seperti itu disebutnya hati yang tenang, jiwa mutmainah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah turji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hakikatnya disebut zikir seperti itu. Jadi terkadang ada orang yang baru zikir itu baru baca lafaz zikirnya, lidahnya dia nyetir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya ketika akan melakukan keburukan ya dilakukan keburukan. Ketika dia malas ibadah ya malas ibadah. Itu belum disebut ahli zikir sebetulnya. Karena yang disebut ahli zikir mah bukan hanya mengucapkan zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan, lidahnya bukan, tetapi hatinya sudah ada rasa takut pada Allah, hatinya sudah ada rasa cinta pada Allah. Rasa takut pada Allah itu menghalangi dirinya untuk melakukan keburukan. Rasa cinta kepada Allah Ta'ala itu menjadikan dirinya semangat untuk melakukan kebaikan. Tadinya dirinya mau berdusta, mau nipu orang, jadi takut tidak jadi. Itulah hati yang zikir. Tadinya dia tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau puasa, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, kemudian dia takut pada Allah sehingga melakukan puasa, zakat. Itulah yang disebut hati yang zikir. Tadinya dia tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mau tahajud, tidak mau menolong orang,
karena dia cinta kepada Allah Ta'ala, ingat bahwa Allah Ta'ala itu akan mencintainya, menyelamatkan dunia akhirat jika melakukan kebaikan, maka dia melakukan kebaikan. Itulah yang disebut ahli zikir. Jadi ketika hati orang yang zikir tersebut selalu zikir pada Allah hatinya, pasti lidahnya pun bagus. Lidahnya tidak akan mencaci maki orang, lidahnya tidak akan menghina orang, lidahnya tidak akan merendahkan orang lain. Berarti hatinya sudah ada rasa cinta dan takut pada Allah. Dan ketika hatinya sudah ada rasa cinta dan takut pada Allah, pasti perbuatannya itu bermanfaat kepada orang lain. Apa artinya? Dia akan selalu menolong orang lain. Ada yang miskin dia bantu, ada yang fakir dia bantu. Bahkan terhadap orang yang zalim sekalipun dia selalu membantu. Membantu apanya? Membantu agar dia tidak berbuat zalim. Tapi membantu agar dia tidak berbuat zalimnya tidak dengan arogansi, tidak dengan kasar, tidak dengan ancaman, tapi dengan lemah lembut. Nah, itulah hati orang yang berzikir. Jadi ketika orang yang berzikir itu makin banyak di Banten khususnya, makin banyak yang ahli zikir di Banten, zikir kolbunya di Banten, pasti hatinya juga bagus, lidahnya bagus, perbuatannya bagus. Ini Banten pasti aman. Polisi tidak akan pusing nanti karena selalu orang-orang yang di situ akan selalu bermanfaat. Ya, jadi sebetulnya kalau ingin daerah menjadi aman, sebetulnya gampang Pak Kapolsek. Orang itu ajak aja berzikir. Nah, memang belajar zikir mah dimulainya dari mengucapkan kalimat lidahnya la ilaha illallah, la ilaha. Belajar dari itu dulu. Lama-lama nanti hatinya akan terbawa untuk selalu ingat kepada Allah. Ketika hatinya ingat kepada Allah, artinya ingat seperti tadi. Dia mau melakukan keburukan, ingat kepada Allah Ta'ala, menjadi takut, tidak jadi. Dia malas melakukan kebaikan, ingat kepada Allah dia, dan dia cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia melaksanakanlah kebaikan. Itulah disebut ahli zikir. Maka lama-lama perbuatannya akan bagus. Jadi penangkal kejahatan, seluruh kejahatan adalah zikrullah. Dan yang mendorong perbuatan, seluruh perbuatan baik, ya zikrullah. Jadi kalau kita ingin menjadi diri kita menjadi orang yang jauh berbuat dosa, zikirlah. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu berbuat baik, zikirlah. Tapi zikir ini zikir yang mana? Pertanyaan lagi. Tidak sembarang zikir. Zikir di sini yang saya maksud adalah zikir darojah. Apa zikir darojah? Ya tadi zikir tarekat. Apa sih zikir tarekat bedanya dengan zikir yang lain? Kalau zikir yang lain disebutnya zikir maslahat. Kalau zikir darojah, zikir tarekat itu dikemas oleh para mursyidin. Dan ada persyaratan khusus, dimulainya dengan hadroh, dengan bacaan-bacaan tertentu, dan harus dibeat, ditawajuh, dan harus tunduk kepada bimbingan mursyid atau murabi atau guru pembimbing. Dibacanya sekian, ada aturan. Itulah disebut zikir tarekat. Zikir tarekat ini jenis zikir darojah. Mengapa disebut jenis darojah? Karena setiap orang yang berzikir tarekat itu Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah. Tadinya dia derajatnya hina karena berbuat zalim, hatinya zalim, jadi soleh. Tadinya dia bodoh malas ngaji, jadi rajin ngaji, sehingga dia punya ilmu, diangkatlah derajatnya karena soleh. Nah, zikir derajat ini mengangkat seseorang fi zulumati ila nur. Lalu apa yang disebut zikir maslahat? Zikir maslahat nah zikir umum. Yang mana contohnya? Semua amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dibaca 33 kali tiap sholat, itu namanya zikir maslahat. Siapapun dia boleh mengamalkan. Setiap yang diamalkan oleh Rasulullah silahkan diamalkan, karena itu sudah jadi haknya umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa dibeak pun boleh-boleh saja. Tapi lebih utama kalau dijajahi oleh guru.
tetapi tanpa diniat pun sah-sah aja. Ya. Nah, lalu bedanya dikir darajah dengan dikir maslahat. Kalau dikir darajah ini, dia setiap yang ahli dikirnya akan punya faedah. Apa faedahnya? Faedah dikir itu dikatakan dalam kitab Mafakhirul Aliyah, fa idza dawama ala ma zakarna min muftatihatil kalimat thayyibat mustaqiman bi ayatan ma'naha hasalal qawaidiyah wa naqaidiyah. Tatkala engkau mendawamkan, mengkontinukan, mengistiqomahkan zikir kalimat thayyibat, yaitu la ilaha illallah, dan kau menyempurnakan atas bilangan dan maknanya, tata tertibnya, hasil engkau nanti buahnya dan natijahnya dan faedahnya. Nah, apa sih faedah zikir? Setiap orang yang berzikir tarekat, faedahnya urusannya nanti kepada qalbu. Usul takwa, hasil takwa di dalam qalbunya. Salah satu faedah zikir. Dan dia akan selamat hatinya dari dunia yang merusak. Artinya hatinya tidak akan condong kepada dunia yang merusak. Dunia ada di hatinya, ada dunia, tapi bukan dunia yang merusak. Mana contoh-contoh dunia yang merusak? Dia tidak nafsu mencari harta dengan meninggalkan ibadah. Dia usaha tapi tetap ibadah. Dia nyari rizki yang halal, rizki yang berkah. Itu namanya selamat hatinya dari dunia yang merusak. Dan salah satu lagi faedah zikir akan menjadikan kita menjadi orang yang tawakal. Apakah tawakal itu? Apakah menyerahkan seluruh urusan pada Allah tanpa ikhtiar? Bukan. Tawakal itu at-tawakalu ba'da ikhtiar. Tawakal itu setelahnya ikhtiar. Kita dagang, tidak laku-laku. Ahli zikir itu tidak akan marah-marah. Ya sudah, serahkan pada Allah, barangkali ada hikmah lain. Nah, itu tawakal karena sudah usaha. Kita sekolah pengen jadi S3, baru selesai S1 tidak bisa S2 karena ada kekurangan, ada halangan. Maka tawakallah kepada Allah Ta'ala karena sudah ikhtiar mengajar S2 tidak bisa, diupayakan apapun, itulah tawakal. Nah, ahli zikir itu faedahnya menjadi orang yang tawakal. Dan faedah zikir itu menjadikan kita orang yang sabar. Makanya kalau kita condong hati tidak sabaran, ya gampang obatnya zikir. Ya, zikir aja udah. Banyak sekali faedah-faedah zikir di dalam kitab Mafakhirul Aliyah. Tetapi para hadirin, para mahasiswa dan mahasiswa semua, para kiai, para ustaz, ini tarekat, zikir tarekat tidak akan sempurna kalau tidak sempurnanya syariat. Mana syariat? Ahli zikir kalau tidak rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tidak rajin berguru ilmu, tidak rajin bersilaturahim ke mursyid, ke murabbi, tidak puasa fardu, ya, dan tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tarekatnya itu tidak akan sempurna, tidak dapat faedahnya. Dia bertarekat, sholatnya cuma 2 kali, apalagi kalau tidak. Dia bertarekat, mitnah terus, ngegibah orang terus, menghina orang terus, mencaci maki orang terus, maka dia bertarekat tanpa syariah yang sempurna. Itu tidak akan tarekatnya hasil dalam manfaat dan natijah, tidak ada. Ya, jadi sempurnanya tarekat tergantung sempurnanya syariat. Terkadang oknum-oknum bertarekat tapi tidak menjaga syariat. Dikir terus rajin sampai ribuan, beres dikir ngegibah orang. Dia berzikir tanpa bersyariat. Dikir terus sampai sholat dia berkali-kali, tapi menghina orang terus suudon. Dia berzikir tanpa bersyariat. Apalagi kalau meninggalkan sholat fardu 5 waktu.
Jadi orang dikir tarekat harus sempurna syariatnya. Solusinya bagaimana? Berpikir tarekat terus, dikir lisan terus, dikir kolbu terus, dikir pikiran terus, seluruhnya dikir, tangan berpikir. Yang mana tangan berpikir? Tidak nyuri, tidak mempereng orang sembarangan, itu tangan berzikir. Kakimu harus berzikir. Seperti apa kaki berzikir? Kakimu jangan melangkah ke tempat maksiat. Matamu harus zikir. Seperti apa? Matamu jangan memandang aurat orang lain. Itulah yang disebut zikir. Ya. Jadi awas, hati-hati. Zikir itu harus kuat syariatnya. Lalu apakah zikir ini harus selalu kencang dibacanya? La ilaha illallah. Tidak. Menurut Syekh Wahab Asy-Syarani dalam kitab Minahus Saniyah, monggo ahli zikir, ahli tarekat, masalah keras dan tidak tergantung kondisi. Gimana sikonnya? Kalau kita zikirnya kencang, khusyuk, dapatlah khusyuk dengan kerasnya zikir la ilaha illallah, dapatlah khusyuk, maka silahkan keraskan. Tetapi kalau sebaliknya kita zikir kalau keras tidak dapat khusyuknya, dapatnya khusyuk kalau pelan-pelan lembut, tidak keras maka lembutlah. Jadi tidak mesti zikir ini keras, tidak. Tetapi kenapa tadi keras? Karena kita berjamaah. Karena berjamaah kita keras. Nah itu, jadi zikir itu tidak kaku. Nah, terus dari mana sih ilmu zikir ini? Apakah dapat ngarang-ngarang? Bukan. Zikir ini diijazahkan sumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa sebabnya Rasulullah mengijazahkan zikir? Dulu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang dengan amalan tersebut semua perintah agama bisa saya lakukan? Maka Rasulullah berkata, ucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu Rasulullah kemudian memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena wajah. Diijazahilah zikir la ilaha illallah. Nah itu pertama kalinya Rasulullah mengijazahkan, menuntun, mentalkin Sayyidina Ali zikir la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar diijazahi oleh Rasulullah Muhammad SAW zikir Allahu Allah, tetapi didikirkannya di dalam qalbu, zikir sir itu Allah Allah. Kemudian sahabat yang lain, zikir Sayyidina Ali diturunkan kembali kepada putranya, kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain, terus turun menurun. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar sampai sekarang. Jadi zikir itu dari Rasulullah sampai sekarang itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan dapat ngarang-ngarang ulama, bukan. Ulama hanya mengemas sedemikian rupa dan memberikan tata tertib ketika zikir, tapi pokoknya itu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa disebut guru dari seluruh ahli tarekat muktabaroh itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad dari mana? Dari malaikat Jibril yang mengajarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara malaikat Jibril dengan ahli tarekat itu ada hubungan emosional. Kenapa? Karena Allah menurunkan zikir pada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi sanad ahli tarekat itu sanadnya nyambung ke malaikat Jibril. Paham? Ada ikatan emosi. Jangan heran ketika ahli zikir sudah sampai, sudah usul kepada Allah, malaikat Jibril itu bisa dekat kepadanya. Jangan heran karena memang sanadnya juga ke malaikat Jibril. Paham? Paham ya?
turun-temurun dari Rasulullah pada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, terus pada musik, pada Sayyidina Al-Baghdadi, Sayyidina Al-Baghdadi, sampai ke Syekh Abu Qurjad, dan kepada yang lain di Banten, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ke Syekh Abdul Karim, ada yang ke Syekh Asnawi, ada yang ke Syekh Sohib Badrudina, Syekh Sohib Badrudina, banyak di Banten ini ahli zikir. Sampai sekarang ini banyak ahli zikir. Makanya Banten itu kuat karena kuatnya banyaknya ahli zikrullah. Nah, apa sih keutamaan yang berzikir tarekat? Banyak. Barang siapa orang yang berzikir tarekat, berkata Sayyidina Ali di Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, barang siapa orang yang mencintaiku, yang menjadi muridku dan murid dari muridku, artinya ahli tarekat, tidaklah dia wafat kecuali Allah Ta'ala menjadikannya iman dan Islam. Tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum tobat nasuha, sebelum wafatnya iman Islam tidak akan diwafatkan, dan tidak akan hidup dia kecuali dalam keadaan nikmat dan berkat ridha Allah Ta'ala. Itu berkatanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sedikit aja sedikit. Dan bagaimana keutamaan zikir yang bertarekat? Ini zaman nasab ya. Ini polemik nasab. Ada yang bilang barang siapa orang yang tidak cinta kepada ahli bait, katanya itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Barang siapa yang membenci ahli bait itu membenci Rasulullah. Ada yang berkata ahli bait di sini dikasihkan Habib. Ini saya kasih tahu, semua ahli zikir, ahli tarekat yang muktabaroh, semuanya itu pencinta ahli bait. Kenapa? Karena mursyid-mursyidnya itu semuanya rata-rata keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Di antaranya Syekh Siri Sikti, itu ahli bait Rasul. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ahli bait Rasul. Banyak sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ahli bait Rasulullah. Sayyidina Hasan ahli bait Rasulullah. Maka ketika seseorang bertarekat sanadnya kepada tadi, sesungguhnya dia itu sudah mencintai ahli bait, dan itu benar ahli baitnya. Jadi jangan dibilang ahli tarekat itu benci pada ahli bait, jangan dibilang ahli tarekat itu memusuhi ahli bait. Tidak. Wong saya beda pandangan. Kalau saya disebut ahli bait itu ya memang keturunan Nabi Muhammad, khususnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Dzurriyyatun Nabi. Ya tadi Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi saya beda pandang. Bagaimana Habib? Saya tidak memandang Habib itu ahli bait. Paham nggak? Habib ahli bait beriak Nabi bulan Nabi. Menurut pandangan saya begitu. Kalau dibahas nanti panjang lebar. Saya sebaliknya nih, saya katakan kembali, jangan bilang kepada ahli tarekat muktabaroh itu pembenci ahli bait. Justru beliau itu pencinta ahli bait, bukan pembenci. Kenapa? Beliau dalam tarikatnya selalu memberikan hadirat kepada ahli bait. Syekh Abdul Qadir, Syekh Al-Baghdadi, Syekh Siri Sikti, banyak semuanya itu ahli bait yang tadi kita baca itu ahli bait semua. Bahkan kita hadarati tiap sholat dengan Fatihah. Itu tanda dia cinta pada ahli bait, kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ini banyak orang yang tidak tahu. Oi, pembenci ahli bait, sopo kata siapa? Setiap ahli zikir tidak boleh disebut pembenci ahli bait. Tiap sholat dia masih hadiah pada Syekh Siri Sikti, Syekh Al-Baghdadi, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali. Itu ahli bait. Bahkan ilmu mereka itu ahli bait diamalkan oleh ahli tarekat. Bukan cinta-cinta lagi itu mah, demen, kegilaan. Paham?
Ya, pencerahan nih. Jadi berhenti menuduh ahli fikih ahli tarekat disebut pembenci ahli bait, mentang-mentang dia sedang membahas nasab Habib. Nanti dulu, sebab ada orang yang menganggap Habib itu durian Nabi, ada yang kagak. Tetapi kalau ahli tarekat itu semuanya pencinta ahli bait. Ahli tarekat mutabaruh namanya. Kenapa? Karena semua tarekat mutabaruh itu rata-rata sanadnya kepada dzurriyyatun Nabi, kepada Sayyidina Husain Hasan ahli bait. Betul betul? Nah, paham kan? Paham. Ya, betul tidak? Sampai ke Syekh Al-Carimin. Siapa bilang itu Syekh Al-Carimin bukan dzurriyyatun Nabi? Syekh Al-Carimin itu dzurriyyatun Nabi. Siapa bilang itu Muhammad Qadim bukan dzurriyyatun Nabi? Dzurriyyatun Nabi, tetapi tidak disebut Habib. Syekh Al-Carimin itu dzurriyyatun Nabi, sanadnya nasabnya nyambung ke Rasulullah. Berarti anak Syekh Al-Carimin itu dzurriyyatun Nabi, tapi tidak disebut Habib. Di Banten ini banyak dzurriyyatun Nabi. Hati-hati, ya, hati-hati. Ada orang kelompok, barang siapa mencaci maki, menghina dzurriyyatun Nabi sama dengan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Dia berpikirnya yang dzurriyyat Nabi hanya Habib. Oh, dia cinta kepada Habib, boleh, silahkan, tidak dilarang. Tetapi jangan karena kau mencintai Habib lalu kau membenci sembarangan orang. Jangan pula seperti itu. Karena dzurriyyatun Nabi bukan hanya yang ada dalam mana lupung. Kau mencintai oknum Habib tetapi membenci dzurriyyat Nabi yang lain. Ketika membenci umpamanya Syekh Al-Carimin atau membenci anak dari Syekh Al-Carimin, sama aja kau kalau begitu kau juga menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kau juga membenci keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, mencaci maki, menghina, menghujat, memfitnah para tubagus, para ratu yang keturunan Sultan Hasanuddin, berarti kau pun itu sudah membenci dzurriyyat Nabi, betul tidak? Maka ketika pula engkau pun membenci, menghina, mencaci maki keturunan Wali Songo, itu pun sama dzurriyyat Nabi, maka kau pun sama. Kalau begitu kau pun menyakiti Nabi Muhammad. Paham? Kalau mau mencintai dzurriyyat Nabi, ya semuanya cintai dong. Begitu. Kecuali kalian, antum, maneh terpercaya keturunan Wali Songo dzurriyyat Nabi, katarak mudah-mudahan. Itu salah kalau begitu. Paham tidak? Kan lucu. Mereka bilang barang siapa tidak mencintai Habib maka tidak dicinta Rasulullah. Umpamanya barang siapa menyakiti Habib sama dengan menyakiti Rasulullah. Tapi dia menyakiti, menghina keturunan Wali Songo. Nggak nyambung, paham nggak? Itu keturunan Wali Songo dzurriyyatun Nabi, paham? Dzurriyyatun Nabi, keturunan Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syekh Datuk Taufik, itu dzurriyyatun Nabi. Pak, hati-hati. Ini aneh nih. Ya. Jadi para hadirin semuanya, jika kita ingin jadi orang pencinta dzurriyyatun Nabi ahli bait yang pasti, maka bertarekatlah, tarekat mutabaruh. Di antaranya tarekat banyak. Ada Satriyah, ada Tijaniyah, ada Qadriyah wa Naqsabandi. Ya, berarti kita sudah mencintai ahli bait, sudah mencintai dzurriyyatun Nabi, bahkan mengamalkan ilmunya ahli bait dan ilmunya dzurriyyatun Nabi. Paham? Aneh. Kabatur ngagoreng tuh. Ternyaho nu digorengkeun ku manehna teh teu ngagukeun dzurriyyat Nabi ahli bait ka ahli tarekat eta. Ngagukeun ahli bait bahkan dipaktehahan. Masya Allah, tabarakallah. Demikian para hadirin, kira-kira paham tidak? Paham ya? Nah, saran saya dan ajakan saya kepada semuanya para hadirin,
ya. Mungkin dengar polemik nasab ya. Bagi kita-kita yang tidak ada kaitannya dengan polemik nasab, silahkan kau cinta kepada yang kau cintai, saran saya, tapi jangan kau membenci yang terhadap orang yang tidak kau cintai. Jangan dong. Yang kemudian saran saya, kalau tidak ada kaitannya dengan polemik nasab, jangan ikut-ikutan ngomong. Paham tidak? Jangan bikin rame, bikin gaduh. Lebih baik diam atau doakan saja biar islah semuanya, benar nggak? Ia menyahon tenong itu dipilu nggak goreng pula, terus melincing, terus biarkan aja mereka yang sedang apa ya, yang sedang mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya biarkan aja. Yang kita yang tidak kaitannya, mendingan doakan mereka biar Islam. Yang kemudian saya mengajak semuanya, jaga kondusif keamanan negeri ini, khususnya Banten. Dengan cara apa? Kau jika akan menjadi pencinta, jadilah pencinta yang baik. Jangan mencaci maki orang yang tidak sejalan denganmu. Nanti tidak kondusif ini daerah, paham? Jangan menghina satu sama lain. Nanti daerah tidak kondusif. Kenapa? Yang dihina, yang direndahkan pasti tersinggung, benar nggak? Ketika tersinggung, ini nanti akan menimbulkan amarah, akan terjadi bentrok. Kan? Yang rugi siapa? Kita. Yang sibuk siapa? Umaro, polisi, karunya. Terus dalam cicing terus, ulah pinggirun. Meninggu akun kurang kabehan. Dan jangan pula terbawa sumbu pendek, setik-setik perang, setik-setik gelut. Sudah tidak zaman saiki perang itu di Palestina. Di Palestina dia kurang matokoga hak ke Palestina. Kenapa? Karena dilarang oleh pemerintah. Lalu bagaimana sumbangan kita ke Palestina? Nggak usah ngotot-ngotot kita harus ke Palestina karena pemerintah tidak izinkan. Lalu bagaimana sumbangsi yang Palestina? Doakan Palestina, hanya dengan doa juga cukup. Paham tidak? Ya kecuali pemerintah mengizinkan ke Palestina, monggo. Kalau tidak, nggak usah maksa-maksain. Dengan doakan aja cukup. Tadi juga kita doakan kan berdua. Allahumma qil ummati sayyidina Muhammad. Betul tidak? Itu doa. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Muslimin Palestina kena. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala abduika wa aduhim. Oh, tolonglah mereka para kaum muslimin ya Allah. Di mana? Khususnya di Palestina. Dari musuh Palestina siapa? Israel. Cukup itu juga kita sudah membantu Palestina. Nah, oh kan? Jadi jaga kondusif Banten. Apalagi kan sebentar lagi kan ada pesta rakyat, ada pelantikan presiden, ada apa tuh? Pilgub serentak. Kalau Banten tidak aman, repot. Jadi jaga Indonesia. Lidah kita jaga, jangan mudah mencaci maki menghina orang, jangan tahan oleh diri kita. Semua yang ada di Indonesia ini saudara kita, saudara sebangsa, seagama, senegara, walaupun beda-beda agama, tapi dia saudara negara, sewarga negara, sama, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan saling singgung. Dari bangsa manapun yang sudah jadi warga negara Republik Indonesia, yaitulah berarti saudara kita sebangsa dan senegara. Negara Indonesia ini menjadi kuat ketika semua warga negara dari ras manapun, dari suku manapun, dari keturunan manapun bersatu, Indonesia jadi kuat. Betul tidak? Kalau dipangkas satu sama lain, dipangkas, kemudian satu suku menganggap dirinya paling sempurna, paling suci, paling tinggi kastanya, yang lain direndahkan, goncang tidak Indonesia. Saya tanya, kalau salah satu kelompok di Indonesia ini menganggap dirinya paling mulia, paling suci, paling tinggi, kebal pada hukum agama dan akhirat, ya, yang lain dipangkas jadi rendah, kira-kira goyang tidak Indonesia? Goncang tidak Indonesia? Lemah tidak Indonesia? Lemah. Paham?
Jadi kita setarakan di Indonesia ini, suku Sunda, suku Jawa, orang Banten, orang Tasik, orang Garut, keturunan kamu, peduli kalau sudah jadi warga negara Republik Indonesia, maka itu mereka semua penguat negara Republik Indonesia. Jangan ada satu sama lain saling menghinakan dan merendahkan. Semua di mata Allah Ta'ala itu sama kecuali ketakwaan yang membedakan. Semua di mata hukum negara Republik Indonesia sama kecuali kejahatan. Sama supremasi hukum sama. Paham tidak? Jangan lagi ada kelompok-kelompok yang paling merasa dirinya suci, kebal hukum, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina. Menghina kepada siapa juga tidak boleh. Anti kritik, kualat, enggak ada sekarang. Kualat-kualat itu sudah zaman-zaman bengen. Disangkanya kualat itu hanya ke kelompoknya, mencaci maki Umar saja bisa kualat, betul tidak? Gampang-gampang ngagoreng pemerintah. Andai kata tidak ada Umaro, tidak ada RT, tidak ada lurah, janganlah presiden, tidak ada RT dan kepala desa di kampung, ngacak itu, ngacak pulang gagak apa? Jajal daya RT, daya lurah. Kepada siapa yang bikin KTP, bikin kematian, kepada siapa? Nggak bisa. Apalagi kalau di Indonesia tidak ada polisi, ngacak tidak Indonesia. Kalau di Indonesia tidak presiden, rusak tidak Indonesia. Makanya jangan selalu mencaci maki Umaro, sombong, mentang-mentang begitu menganggap dirinya paling suci, paling tinggi, paling dimuliakan, punya privilege tersendiri. Kagak ada, bos. Betul tidak? Kagak ada. Kalau sudah jadi warga negara Republik Indonesia, siapapun yang sama. Betul? Jangan beda-bedakan. Indonesia sudah aman. Kita semua sudah bisa ibadah. Mau sholat bebas, mau jamu bebas, mau dikir bebas, tidak dilarang oleh Kapolsek. Betul? Mau bikin pesantren bebas, tidak dilarang oleh pemerintah. Jangan lagi bikin keruh di Indonesia oleh oknum-oknum yang hanya bisa memprovokasi masyarakat, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan ayat, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan umat, padahal di dalamnya politik. Paham tidak? Gula naik kurang ditipu kelompok-kelompok oleh gitu. Tanggung jawab mana? Mau tanggung jawab. Supaya selamat di akhirat. Kalau pengen selamat di akhirat, pertama kau hormati ibumu dan bapakmu. Kedua, kau hormati gurumu. Bergurulah ke ulama-ulama. Laksanakan perintah Allah Ta'ala. Berbuat baiklah semasa hidup, jauhi maksiat, pasti selamat. Amin ya rabbal alamin. Betul tidak? Betul. Sekalipun kau pecinta oknum habis, sekalipun kalau kau durhaka kepada orang tuamu, durhaka kepada gurumu, menghina gurumu, mentang-mentang ustaz kampung dihina olehmu, sama aja kau jadi orang hina. Betul tidak? Betul. Kenapa yang mau karep dewek asa panggumahan baik? Paham? Setuju tidak? Para hadirin, maaf, saya ini butuh Indonesia aman, dan saya bersyukur jadi warga negara Republik Indonesia, dan saya bersyukur Indonesia sekarang ini aman. Mengapa? Karena saya pengalaman dulu ketika ke Baghdad, jarah ke Baghdad, ke Syabul Qadir dan ke wali-wali yang lain. Di ujung perang di Baghdad, masya Allah, tabarakallah, sangat tidak enak di sana. Di sini saya bawa uang banyak ke Baghdad, dipakai paling habis 1,5 juta. Pengen makan susah sekali, pengen minum sate karedok sayur esek, bergenah-genah sare bom. Jarah Abu Nawas Lembang Suku. Ketika saya mujarah ke Syabul Qadir 5 km sebelum ke Syabul Qadir, tentara sudah berbaris diperiksa. Mujarah ke makam Ibu Abbas sama Nabi pun dijaga. Belum apa-apa sudah dijaga. 5 kilo sebelum makam para Nabi, para wali dijaga. Di gerbang makam para wali dijaga. Gempur air. Baik umat tenang air sholat yang dikir.
Setelah itu baru sadar, Masya Allah, tabarakallah ya Allah, ternyata enakan Indonesia. Di Indonesia sanajan punya duit, walaupun tidak punya duit, kalau pengen sate bisa ngutang ke tetangga, betul tidak? Bisa ngutang. Di sana saya bawa duit banyak, cuman kebeli paling habis 1,5 juta, bos. Kebawa lagi pulang ke Indonesia. Jadi saya sesama merasakan bagaimana itu efek perang. Makanya saya paling tidak suka ada orang-orang sombong-sombongan pengen perang, pengen dulu kegedean dia sosok jawaran dia. Udahlah, gajah jawaran, kayak perang kayak dulu baik. Gampang latihan perang, latihan dulu, gampang ulah kotoran Banten, ulah kotoran Indonesia. Ulah lembang helan latihan perang kali itu Israel ke Palestina, rasa kehelan dirinya tekara. Paham tidak? Udahlah, asa panggagah apa panggagona aja kan perang kali jelema sesuatu ngajak dulu sesuatu pokolotot geus pusing. Sudah tidak musim di Indonesia dan bahkan pokolotot anu atuh geus musim para hadirin kampungan ka cek aing kita. Sekarang mah sudah zamannya lemah lembut, zamannya baik-baikan terhadap siapapun. Jangan bikin Indonesia gaduh, jangan bikin Banten gaduh, jangan sosokan banyak mengikut, jangan eleh dia ku Allah mah, betul tidak? Eleh dia ku Allah mah. Suatu ketika bakal paeh karena dia suatu ketika dia. Nu jago paeh, nu sugih paeh, nu miskin paeh. Lah ghalibah Allah. Udahlah kita tobatlah, mendingan tuh bangun Indonesia, bangun Banten, bangun Banten, biar dia tumbuh di Banten ini orang-orang yang bisa membangun Banten. Amin ya Rabbal. Jagalah sesama saudara kita. Dia ma'asana seperti pepolopot, Masya Allah, tabarakallah. Jelma yang abdi pengen ngegelut bae. Nanaonan eta kok. Kikituan mah zaman baheula aing ke zaman ke orang seueuh aing kikituan. Seueuh non gagah ketika aing asin goreng hewaan ke bawah tah kikituan eta. Baheula lompang karena we ieu asal kesapang jago-jagona. Batin mau kai sindak eta. Benar toh? Ketika dia sekalipun merasa jago, merasa hebat, bohong, dia masuk penjara mah eta kumis segala galengan mewek diberi jawab di penjara. Udahlah, ini Banten. Mendingan kita tiru akhlaknya Syekh Sohiban Pinang, akhlaknya Syekh Rian Kudi Pinang, akhlaknya Syekh Naucarini. Kita tiru. Wangi, beri wangi Banten dengan zikir tarekat, beri wangi Banten dengan sholawat, beri wangi Banten dengan sodako yatim piatu seperti tadi ini. Itulah wangi Banten. Paham tidak? Dia mau utik-utik, mau polotot baik, asa pang bendera baik, pang syariat Islam baik, pang amal ma'ruf nahi munkar mulai doang lu. Ayo terhati. Cuman mudah-mudahan kita doakan walau bagaimanapun itu saudara kita, itu sama umat Islam, itu warga negara Indonesia, kita harus maklum dan kita doakan mereka itu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi akhlak yang baik, istiqomah, jadi perekat umat Islam, jadi penyejuk umat Islam, jadi penyubur Banten. Amin ya Rabbal alamin. Gus, ulah dilatih kena musik kemana-mana ngacak nanti. Allahumma fiq ila qawmi thoriq billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.